Oke, selamat malam untuk Bapak Ibu dosen. Kami mahasiswa dari Universitas Majung, kelompok Magic Tote Bag, akan mempresentasikan proposal yang kami miliki hari ini. Boleh diselatkan ke bawah, Bri? Iya, ada dengan saya Angel Lisander Altair, ada Brian Nathaniel, Jason Raguel Honggo, Daniel Surya Karpono, Muhammad Adiaksa Auliaul, dan juga Nasrul Ikhwan. Thanks. Ya, pengesahan PKM Kewirausahaan. Judul kegiatan yang kami pilih yaitu adalah Magic Tote Bag, topi tote bag. Bidang kegiatan kami yaitu adalah PKMK. Ketua dan pelaksana kegiatan adalah dengan nama saya sendiri, Angel Lisander Altair, dengan NIM 119182. Ada juga anggota pelaksana kegiatan dengan total 6 orang yang saya sebutkan tadi, dengan dosen pembimbing Ibu Katarina Aprilia Heliani. Biaya kegiatan yang kami lakukan sejauh ini adalah 7.530.000 untuk keperluannya. Jangka waktu pelaksanaan ini merupakan 4 bulan kerja. Selanjutnya. Ya, berikut merupakan daftar isi, yaitu ada bab 1 pendahuluan tentang latar belakang, tujuan, dan juga manfaat dan luaran dari kami, produk Magic Tote Bag. Ada bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya, jadwal kegiatan, dan terakhir daftar pustaka. Next. Oke, untuk pendahuluan, latar belakang, Magic Tote Bag sebagian besar merupakan tas ya. Kita tahu tote bag itu sebagai tas. Di sini kami berfokus pada banyak sekali sampah plastik yang seringkali digunakan sebagai tas-tas ya, untuk membawa makanan atau misalnya membawa barang. Nah, latar belakang kami berasal dari sampah plastik tersebut dan kami menciptakan sesuatu yang unik, yaitu sebuah tas yang bisa diubah menjadi sebuah topi. Nah, oke. Untuk topi adalah suatu jenis penutup kepala ya. Seperti yang kita tahu kalau misalnya dari produk Magic Tote Bag kami itu berbentuk seperti kupluk. Kupluk yang bisa digunakan sebagai tas cangklong. Seperti itu. Oke, untuk tujuan boleh selanjutnya. Ya, untuk tujuan itu bagaimana caranya pembuatan produk tote bag ini mempunyai manfaat multifungsi. Itu adalah target kami, tujuan kami. Lalu untuk bagaimana strategi dalam pemasaran produk tote bag. Itu merupakan salah satu dari tujuan kami. Untuk manfaat juga, kami mengurangi polusi sampah plastik dan juga limbah kain. Karena kita menggunakan kain-kain bekas sehingga dapat menciptakan topi tas tersebut. Lalu meningkatkan perekonomian industri mikro penjahit. Kami di sini bekerja sama dengan banyak sekali penjahit, terutama penjahit-penjahit di jalanan ya, yang seperti kita tahu tailor-tailor yang mungkin toko-tokonya itu kecil-kecil seperti itu. Kita ingin menaikkan perekonomian mikro mereka. Lalu untuk menumbuhkan kemandirian dan kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha, dan juga dapat membaca peluang usaha dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Untuk luaran ada artikel ilmiah, laporan akhir, laporan kemajuan, dan juga produk usaha. Next. Oke, untuk bab 2 saya persilahkan untuk teman-teman. Baik, selanjutnya untuk bab 2, gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kondisi umum lingkungan kegiatan usaha. Berdasarkan pengamatan yang tim penulis lakukan terhadap lingkungan sekitar, kedepannya produk ini akan bisa dikembangkan dengan baik kedepannya. Dari pengamatan ini didapatkan bahwa masyarakat di sekitar tempat tinggal penulis dan mahasiswa mulai sadar pentingnya pengurangan penggunaan plastik dengan mulai menggunakan tote bag dan kardus untuk berbelanja. Hal ini sangat memungkinkan perkembangannya usaha tim penulis dan akan semakin pesat perkembangannya dengan adanya ide-ide desain yang apik dan berbeda. Untuk yang selanjutnya, gambaran umum produk. Silakan deskripsikan produk usaha tersebut yang akan ditawarkan dengan detail. Hitung juga biaya produksinya agar bisa menentukan harga pokok produksi dan juga harga jualnya. Potensi sumber daya dan peluang pasar. Produk tote bag ini memanfaatkan jasa penjahit yang berada di area Malang untuk proses produksi.
Sumber daya bahan baku kami didapatkan dari supplier bahan baku kain perca di area Malang. Ketersediaan sumber daya yang cukup banyak memungkinkan kami untuk berproduksi dalam jangka panjang dan mampu memenuhi permintaan pasar. Produk tote bag memiliki kelebihan dan peluang pasar yang besar karena saat ini belum ada yang melakukan inovasi seperti ini. Yang pertama, kelebihan pasar, desain untuk unik dan kekinian. Yang kedua, satu produk mampu memberikan manfaat ganda kepada konsumen. Yang ketiga, mempunyai harga yang relatif terjangkau. Untuk peluang pasar, produk dengan inovasi yang baru di pasar sasaran belum mempunyai pesaing dan produk yang serupa. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Ya, selanjutnya untuk analisis kelayakan usaha, bisa dilihat dalam tabel berikut. Analisis kelayakan usaha atau disebut juga feasibility study merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Dari tabel NPV, tampak bahwa produk kami layak untuk dijalankan dan mampu memberikan pendapatan di atas modal yang kami keluarkan. Nah, IRR-nya, Internal Rate Return. Pada tabel IRR tercantum bahwa modal usaha kami adalah sebesar Rp12.060.000. Penjualan produk kami sebesar Rp4.950.000 setiap bulannya. Itu akan membantu kami untuk mendapatkan total pendapatan sebesar Rp12.690.000 dengan tingkat keuntungan sebesar 29,98%. Selanjutnya BEP-nya. Dari tabel BEP diketahui bahwa biaya tetap usaha kami itu yaitu Rp2.100.000 dengan biaya tetap per unit Rp4.667. Dengan harga jual per produk Rp55.000, kami harus menjual minimal sebesar 45 unit atau senilai Rp2.491.664 untuk bisa mencapai BEP atau balik modal. Kami optimis mampu meraih keuntungan yang lebih melalui produk ini, karena produk ini belum pernah dikeluarkan dan juga dipatenkan, sehingga menjadi salah satu kartu as kami untuk menjadi pelopor di pasar topi maupun tote bag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman. Bab 3, metode pelaksanaan. Pertama, produksi. Dalam proses produksi kami menggunakan jasa dari penjahit di area Malang yang sudah kami kenal sebelumnya. Peranan penjahit adalah untuk menjahit kain perca menjadi produk Magic Tote Bag sesuai dengan desain produk yang kami berikan. Waktu pengerjaan untuk satu piece produk Magic Tote Bag adalah sekitar 2 hari. Selanjutnya 3.2, target pasar. Berisi tentang perusahaan online, toko swalayan. Yang selanjutnya target penjualan produk di bulan pertama 20 unit, di bulan ke-2 sampai 4 25 unit, dan di bulan ke-6 sebesar 30 unit dengan keuntungan 29,98% per bulannya. Yang ketiga, strategi penjualan dan pemasaran. Untuk strategi penjualan, menjual dengan menggunakan metode online atau COD, cash on delivery. Untuk pemasaran kita memilih menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp. Metode ini kami pilih karena sangat efektif untuk menjangkau ke semua kalangan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Selanjutnya, bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, anggaran biaya. Anggaran biaya sangat penting dalam pembuatan produk kami. Hal ini berfungsi agar kita tidak kelebihan budget dalam pembuatan produk yang dapat menyebabkan kerugian atau meleset dari target yang telah dibuat. Berikut tabel ringkasan anggaran biaya. Jenis pengeluaran yang pertama ada peralatan penunjang, biayanya Rp1 juta. Dan pengeluaran yang kedua, bahan habis pakai, biayanya Rp9.060.000. Ringkasan anggaran jenis pengeluaran yang ketiga, perjalanan, biayanya Rp2 juta. Dan selanjutnya yang keempat,
lain-lain Rp0. Jumlah biaya Rp12.060.000. Selanjutnya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan dibuat agar kita memiliki patokan atau gambaran dalam memproduksi dan memasarkan produk multifunction tote bag. Ini dibuat agar dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan tidak melenceng dari target produksi. Berikut tabel jadwal kegiatan yang dilakukan. Jenis kegiatan yang dilakukan, yang pertama pencarian dan pembelian bahan baku dilakukan bulan pertama. Jenis kegiatan kedua, proses pembuatan ide karya dilakukan di bulan pertama sampai bulan kedua. Jenis kegiatan yang ketiga, promosi serta proses penjualan dilakukan di bulan kedua sampai bulan kelima. Selanjutnya, penjualan via media sosial dilakukan di bulan kedua sampai kelima. Pembuatan variasi produk lain dilakukan di bulan keempat sampai kelima. Kesimpulan dan saran, melalui wawancara yang didapat dari narasumber bernama Bapak Suparman, kita sebagai para usahawan harus fokus dan rajin terhadap produk yang kita pasarkan, juga menjaga mutu dan memberikan pelayanan yang terbaik. Berikut daftar pustaka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, oke. Untuk biodata ada dengan saya sendiri sebagai ketua dari kewirausahaan 5 kelompok Magic Tote Bag, Angelisander Altair, program studi manajemen, dan bertempat tinggal di Malang. Lulusan dari SMA Kalam Kudus dan sekarang berkuliah di Universitas Majung. Baik, selanjutnya dengan saya Brian Nathaniel, bertempat tinggal dan tanggal lahir di Malang dengan tanggal lahir 3 Desember 2001, lulusan SMAK Kolese Santo Yusuf Malang dengan mengikuti program studi jurusan manajemen. Ya, selanjutnya nama saya Jason Raguel. Saya sekarang berkuliah di Macung, ambil jurusan manajemen. Dulu saya sejak SD sampai SMA itu di Dharma Yuda. Ya, next. Selanjutnya saya Daniel Surya Karpono, lulusan dari SMKN Negeri 4 Malang, dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Majung Universitas Majung Malang. Selanjutnya nama saya Muhammad Adiaksa Oleh Al-Hakim. Saya bertempat tinggal di Mojokerto dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Majung program studi manajemen. Dan selanjutnya ada saya Nazrul Ihwan, program studi manajemen NIM 111910078, bertempat tinggal di Malang, lulusan SMA Taruna Nala Jawa Timur, dan sekarang di Universitas Majung. Next. Dan selanjutnya ada biodata dosen pembimbing, yaitu Ibu Katarina Aprilia Heliani, program studi manajemen. Next. Selanjutnya ada justifikasi anggaran kegiatan. Yang pertama ada peralatan penunjang, material, sewa peralatan pengrajin, justifikasi pemakaian peralatan dari penjahit sejumlah 1 juta rupiah. Yang kedua ada bahan habis pakai. Yang pertama ada benang rajut, justifikasi pemakaian pengolahan bahan baku, kuantitas 160 roll atau 100 gram,
Untuk harga satuannya 7.000. Jumlahnya 1.120.000. Yang selanjutnya ada benang jahit, pengolahan bahan baku 200 roll, harga satuannya 2.000, jumlahnya Rp400.000. Selanjutnya ada topi kupluk bekas, pengolahan bahan baku sejumlah 450 buah, harga satuannya 10.000, jumlahnya 4.500.000. Yang selanjutnya ada bordir, kuantitasnya 500 buah, harga satuannya 60.000 per lusin, untuk jumlahnya Rp3 juta. Dan yang terakhir ada plastik kemasan, dekorasi kemasan 500 buah, untuk jumlahnya 40.000. Untuk totalnya ada 9.060.000. Untuk selanjutnya ada perjalanan. Yang pertama ada survei bahan baku, justifikasi perjalanan mencari bahan baku, jumlahnya 400.000. Yang kedua ada ongkos pengambilan bahan baku menuju lokasi produksi sejumlah 400.000. Yang ketiga ada promosi pengenalan produk sejumlah 1.200.000. Totalnya Rp2 juta. Untuk total keseluruhannya sejumlah 12.060.000. Next. Oke, untuk laporan susunan organisasi, tim kegiatan, dan juga pembagian tugas, saya sendiri sebagai Angel Lisander Altair, Prodi Manajemen, sebagai Direktur, alokasi waktu yaitu 7 jam per minggu, tugas untuk mengkoordinir anggota dan memantau kinerja para anggota. Ada juga Brian Nathanael, Prodi Manajemen, sebagai Manajer Pemasaran, durasi kerja 7 jam per minggu, menangani hal-hal yang terkait dengan promosi dan juga penjualan yang dilakukan oleh kelompok. Lalu yang ketiga ada Jason Raguel Honggo dengan program studi manajemen, manajer keuangan 7 jam per minggu untuk alokasi waktu. Menyusun dan membuat anggaran pengeluaran dan pendapatan. Lalu ada Daniel Surya Karpono sebagai manajer produksi, alokasi waktu untuk bekerja yaitu 7 jam per minggu, membuat dan menciptakan hasil produk sesuai kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan. Ada juga Muhammad Adiaksa sebagai manajer pemasaran dengan alokasi kerja 7 jam per minggu, menangani hal-hal yang terkait dengan promosi dan penjualan yang dilakukan oleh kelompok. Dan juga ada juga Nasrul Ikhwan sebagai manajer produksi, boleh di slide ke bawah sedikit, dengan alokasi jam kerja 7 jam per minggu untuk membuat dan menciptakan hasil produk sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang sudah ditetapkan. Next. Ya, bisa dilihat berikut merupakan foto dari produk kami. Jadi bisa dilihat, tolong turun lagi slide-nya. Ya, di situ bisa lihat dari foto ketiga itu bisa jadi tote bag. Terus di foto kedua dan pertama itu merupakan kupluknya. Jadi bisa unik ya produk kami. Nah, di situ bisa dilihat ada logo kami. Nah, logo kami juga terinspirasi dari tote bag sama kupluk. Next. Iya, oke. Sekarang kita memasuki surat pernyataan Ketua Penelitian Pelaksana. Untuk Ketua Peneliti Pelaksana hari ini dan kelompok kami yaitu adalah dengan saya sendiri Angel Lisander Altair sebagai Ketua dari kelompok peneliti PKMK Magic Tote Bag. Ini merupakan surat pernyataan yang kami buat untuk Bapak Insinyur Yufra. Boleh digeser ke bawah sedikit, Brian? Ya, untuk Bapak Insinyur Stefanus Yufra M. Tanio. Dengan bertanda tangan Angel Lisander Altair, kami menerima dana untuk kegiatan lomba PKWU ini di Desember 2020. Oh, mohon maaf, rekap di bulan Juli 2021. Juli 2021. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah kata. Sampai jumpa di next video. Thank you.